Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita beningkan hati kita. Kita benarkan niat kita thalabul ilmi, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, khususan muallif hadzal kitab Wasiyatul Mustafa Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, manittaba'a Ramadhana bi sittati ayyamin min Syawal kataballahu lahu shaumat dahri kulli. Wahai Ali, siapa yang mengikuti puasa Ramadan, mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat baginya puasa setahun penuh. Ini sudah masyhur dan kita mayoritas muslim tahu itu. Puasa Syawal yang dilakukan 6 hari setelah puasa Ramadan ini sama dengan sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Jadi setelah kita melakukan sholat isya misalkan, nah sholat rawatib ba'diyah isya ini kita lakukan. Ya, sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu ini sama dengan puasa Syawal setelah puasa fardu, puasa wajib di bulan Ramadan, kemudian ditambah dengan atau diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana kondisi sholat rawatib yang itu bisa berfungsi menyempurnakan sholat fardu kita, demikian pula halnya dengan puasa Syawal. Ia menyempurna sebagai penyempurna puasa kita di bulan Ramadan. Ini juga puasa Syawal itu bisa juga sebagai parameter akan diterimanya puasa kita di bulan Ramadan. Gampangannya gini. Orang yang menikmati puasa Ramadan, orang yang mendapatkan halawah dari puasa Ramadan, begitu ditinggal oleh Ramadan, pasti ia sedih. Nah, untuk menghapus, mengurangi kesedihannya ditinggal Ramadan itu, ia kemudian melakukan puasa di bulan Syawal. Yang di dalam hadis, cukuplah
6 hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya siapa yang puasa Syawal ini sama dengan puasa setahun penuh. Dan Nabi tahu kita jika disuruh puasa setahun penuh, pastilah kita berat untuk melakukannya. Dari situ kemudian ada bentuk amalan puasa yang nilainya disamakan dengan puasa setahun, yaitu puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini bisa kita lihat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Rajab, alamatu qabuli ta'ah antu sholabi ta'atin ba'daha. Tanda diterimanya ketaatan adalah adanya ketersambungan melakukan ketaatan setelahnya. Jadi tidak berhenti, tidak terputus. Contoh tadi puasa Ramadan. Tanda diterimanya puasa Ramadan seseorang, ini ada ketersambungan setelah Ramadan, yaitu ketaatan dalam bentuk puasa Syawal. Wa alamatu raddiha antu sholabi maksiatin. Tanda ditolaknya ketaatan seseorang adalah melakukan kemaksiatan setelahnya. Jadi setelah melakukan ketaatan ini disambung dengan kemaksiatan. Nah, ini sudah jelas menunjukkan tanda bahwa ketaatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ahsanal hasana ba'dal hasanah wa akba as-sayyi'ah ba'dal hasanah. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya ketaatan ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain. Alangkah bagusnya kebaikan yang dilakukan setelah melakukan kebaikan. Alangkah bagusnya ketaatan yang dilakukan setelah melakukan ketaatan. Begitu seterusnya. Dari sini guru kami menyampaikan tidak dikatakan kebaikan yang tidak langgeng. La khaira khairun yadum. La khaira khairun la yadum. Tidak dikatakan kebaikan yang tidak langgeng. Wala syarra syarrun la yadum. Demikian pula dengan kejahatan, kejelekan. Tidak dikatakan kejelekan yang tidak langgeng. Syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Keburukan, kejahatan yang tidak langgeng, itu lebih baik dibanding kebaikan yang langgeng. Oleh karenanya, pesan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ini menyampaikan bahwasannya jika kita ingin diterima ketaatan kita, ibadah kita, ikutilah setiap ketaatan dengan ketaatan yang lain. Upayalah melakukannya secara istiqomah. Jangan sampai melakukan ketaatan disusul dengan kemaksiatan. Jadi tidak diterima jika setelah kita melakukan ketaatan kemudian kita ikuti dengan
melakukan kemaksiatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hadis yang menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan puasa Syawal, yang pada intinya puasa Syawal itu disamadengankan dengan puasa setahun. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang menganjurkan, menyarankan untuk mengiringi puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Yang itu berarti menjaga ketersambungan ketaatan demi ketaatan. Yang itu juga menunjukkan diterimanya puasa Ramadan seseorang. Yang pada akhirnya ia menjaga bagaimana menjaga nafsunya, bagaimana tidak memperturutkan nafsunya selama Ramadan, bagaimana untuk menjaga amaliyah selama Ramadan. Ini kemudian dilanjutkan di 11 bulan setelah Ramadan. Rasulullah SAW berpesan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jika umatku tahu apa keistimewaan, fadilah, dan seterusnya yang ada di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka akan berharap bagaimana kalau setahun ini dijadikan bulan Ramadan semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban, ketaatan demi ketaatan, yang itu bisa kita jaga, kita istiqomah menjaganya hingga akhir hayat kita masing-masing. Ja'alanallahu wa iyyakum minat tawwabin wa minal mutatahhirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.